109.2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Bengkulu kembali lagi bersama Fergita di Bincang-Bincang SDGs, yang mana hari ini pada tanggal 19 Januari 2021 Fergita sudah berada di lokasi, yaitu Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Hari ini Fergita akan mewawancarai atau berbincang-bincang bersama Bapak Kepala Dinas sendiri, yaitu Bapak Herwan Antoni. Langsung aja. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Akademi Bengkulu dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam Bincang-Bincang SDGs bersama Fergita yang akan menemani kalian hingga beberapa menit ke depan. Dan saat ini saya sedang ditemani oleh salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Kepala Dinas Kesehatan dari Provinsi Bengkulu, Bapak Kadis. Bapak Kadis, boleh sedikit memperkenalkan diri lagi, Pak, kepada Akademi Bengkulu, pendengar kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Terima kasih kepada adik kami ya dari Radio Suara Undip ya, yang pada pagi hari ini dapat bersilaturahmi dengan kami, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Nama kami Haji Herwan Antoni, ya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Sudah 4 tahun ya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Pada pagi hari ini, ya, mari kita dapat ya berbagi informasi, ya, berbagi pengetahuan ya seputar SDGs, dan topik pada hari ini lebih khusus kepada vaksinasi ya. Betul itu, Pak. Nah, oke, kepada Akademi Bengkulu, kita sudah mengenal lebih dekat ya dengan Bapak Kepala Dinas, yaitu Pak Herwan. Nah, kali ini kita mulai sedikit lebih masuk nih Akademi Bengkulu mengenai vaksinasi di Provinsi Bengkulu sendiri ya, Pak. Nah, yang pengen saya tahu sebelumnya nih ya, Pak, karena di Provinsi Bengkulu sendiri ini kita kan wilayahnya itu nggak seperti di wilayah Jawa yang semua orang itu bisa mengakses media sosial. Jadi masih kebanyakan masyarakat ini mendengarkan radio. Mungkin Bapak bisa jelasin terlebih dahulu mengenai vaksinasi itu sendiri apa sih, Pak? Terima kasih ya. Jadi kita akan menjelaskan yang menginformasikan kepada masyarakat bahwa vaksin itu adalah zat biologis yang melalui suatu proses biologis menghasilkan zat antibodi atau antigen yang ketika kita dimasukkan dalam tubuh kita bisa menimbulkan kekebalan spesifik. Nah, khusus vaksin yang kita sampaikan pada hari ini adalah vaksin COVID. Artinya vaksin yang melalui proses yang disiapkan untuk memberikan kekebalan individu dan kekebalan masyarakat, khusus untuk terhindar dari COVID ya. Nah, sehingga tubuh kita diberikan kekebalan spesifik. Kalaupun kita terkena COVID, kita tidak menimbulkan gejala yang berat ya, cukup dengan gejala yang ringan. Baik, nah kemudian yang ingin saya tanyakan lagi itu, kapan sih Pak vaksinasi COVID-19 di Provinsi Bengkulu sendiri akan dilaksanakan? Kita di Provinsi Bengkulu sudah memulai untuk pelaksanaan vaksinasi. Ya, untuk penyuntikan perdana kemarin tanggal 14 Januari di Rumah Sakit Yunus Bengkulu, yang dimulai dengan Gubernur sebagai yang disuntik perdana, diikuti dengan Pak Kapolda, Pak Kajati, dan beberapa tokoh masyarakat kita, baik tokoh media, tokoh agama, termasuk juga pimpinan daripada rumah sakit Yunus Bengkulu, Ketua ID, dan saya sendiri sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Kemudian dilanjutkan ya dengan 3 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Seluma, ya, kemudian Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu, yang dimulai pada tanggal 15 Januari dan saat ini masih berlangsung untuk pelaksanaan vaksinasi. Khusus untuk vaksinasi tahap pertama ini, sasaran kita adalah seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan, termasuk yang bekerja di kantor.
ya berkantor baik di kantor dinas kesehatan ya, termasuk juga nanti adalah kantor kesehatan pelabuhan dan politeknik kesehatan ya, semua tenaga kesehatan yang bekerja ya, dan baik negeri ataupun swasta ya yang ada di kabupaten kota seprovinsi Bengkulu. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang pengen saya tanyakan nih Pak, kan di masyarakat sedang beredar mengenai pro dan kontra dari vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang beredar ya Pak. Nah, kalau dari strategi Dinas Kesehatan ini dalam menangani hal tersebut supaya masyarakat lebih percaya itu seperti apa Pak? Ya, kita melakukan berbagai upaya strategi. Pertama tentu kita harus memperkuat sosialisasi ya tentang vaksin itu sendiri kepada masyarakat. Ya, jadi masyarakat kita harus diberikan informasi yang benar dari sumber berita yang benar, ya, diedukasi masyarakat kita ya melalui berbagai strategi, misalnya menggunakan media. Ya, menggunakan media itu kan ada elektronik, ada media cetak, ada Facebook, ada WA dan sebagainya. Ya, kemudian nanti diperbanyak dengan misalnya kita bekerja sama dengan toko, misalnya toko agama, toko pemuda, public figure dan sebagainya. Ya, yang masyarakat kita itu lebih meyakini mereka ketika mereka dilakukan suntik perdana misalnya. Masyarakat kita itu merasa yakin, timbul kepercayaan tinggi sehingga tidak ada keraguan ketika mereka nanti ya menjadi sasaran daripada vaksinasi ini. Tentu ini perlu proses yang panjang, artinya memerlukan dukungan semua ya, baik pemerintah, masyarakat, swasta, ya termasuk akademisi, ya media, dan semuanya diharapkan dapat berperan ya memberikan edukasi yang betul ya, jangan men-share ya, atau menginformasikan berita-berita yang tidak jelas sumbernya, yang provokatif ya, yang kadang-kadang ya yang tidak bertentangan ya, dan dari sumber-sumber berita yang tidak betul atau tidak tepat ya, sehingga ini menimbulkan keresahan di masyarakat ya. Karena itu kita berharap ya semuanya ya dapat memberikan informasi-informasi tersebut, karena vaksin ini aman ya, vaksin ini ya halal ya, karena sudah mendapatkan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat dari BP POM, kemudian juga mendapatkan fatwa halal dan suci dari MUI. Artinya secara persyaratan itu sudah memenuhi daripada persyaratan penggunaan suatu vaksin ya. Nah, artinya masyarakat tak usah ragu lagi ya, Presiden sudah dilakukan vaksinasi. Kemudian di tingkat provinsi, gubernur ya beserta Forkompinda dilakukan vaksinasi. Tingkat kabupaten juga bupati, wali kota juga divaksinasi. Ini mengenai fatwa dari MUI dan BPOM tadi mengenai kehalalan dari vaksin COVID-19 kapan keluarnya Pak? Itu sudah keluar ya sejak sebelum kita pencanangan tingkat nasional itu tanggal 13 Januari ya, 2 hari sebelum pencanangan itu fatwa MUI dan surat izin penggunaan darurat itu sudah keluar. Itu pada tanggal berapa tuh Pak? Itu sekitar tanggal 9 ya, tanggal 9 Januari. Okay. Dan strategi dari Dinas Kesehatan nih, tadi kan kalau membahas strategi awal itu sosialisasi kepada masyarakat, lebih kepada media, karena masyarakat saat ini melakukan aktivitas melalui media secara daring. Nah, kalau untuk masyarakat yang sedang tidak menggunakan media seperti masyarakat di pelosok itu gimana tuh Pak? Ya kan kita punya aparat pemerintah kita kan sampai ke tingkat desa. Ya juga petugas kesehatan kita juga sampai ke desa. Ya nanti ya bisa kita menggunakan ya jalur-jalur birokrasi yang ada ya, atau menyampaikan pesan-pesan ini kepada ya masyarakat kita, yang tokoh masyarakat kita misalnya yang ada di pelosok-pelosok yang ada. Ya ini nanti mudah-mudahan lah. Ya ini artinya kalau ini informasi ini sampai ke tingkat desa, nanti orang-orang yang ada di kebun, di talang itu juga bisa mendapatkan informasi yang betul ya terkait dengan pentingnya vaksinasi ini. Termasuk radio juga salah satu ya sarana ya informasi yang menurut kami jangkauannya cukup luas ya, sampai ke kebun-kebun ya di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Ya, dengan penyampaian pesan seperti ini ya masyarakat kita
mudah-mudahan teredukasi, apalagi kalau mereka sering mendengar radio, kemudian berulang-ulang mendengar dan sebagainya, sehingga nanti pemahaman masyarakat kita itu ya semakin yakin, ya ditambah lagi dengan dukungan dari aparat desa yang ada, misalnya Babinsa nanti yang ada di situ, ya termasuk dengan tokoh-tokoh agama, ya kemudian dengan tenaga kesehatan kita yang ada di desa. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, seberapa persen Bapak yakin mengenai vaksinasi ini dapat mencegah penyebaran COVID-19 ini, Pak? Ya, kita berdasarkan data saja, ya artinya keyakinan kita itu ya berdasarkan efektivitas penggunaannya. Ya, efektivitas penggunaan suatu vaksin itu dalam kondisi darurat itu kan harus di atas 50%. Nah, sementara vaksin kita, vaksin Sinovac ini itu kan sudah dilakukan uji klinis, hasilnya menunjukkan 65,3% itu efektif untuk mencegah tertularnya virus atau COVID ya. Artinya kita semakin yakin bahwa ketika itu diberikan pada seseorang, disuntik pada seseorang, dia akan menimbulkan kekebalan tubuh, ya, meningkatkan imunitas diri seseorang. Ya, ini keyakinan kita itu ya tinggi, artinya di atas daripada 65,3%. Berarti kalau 65,3% ini tadi, berarti masih ada kemungkinan untuk terpapar COVID-19 itu ya Pak, setelah menggunakan vaksin ini? Iya jelas, artinya bahwa efektivitasnya itu kan 65,3%. Masih ada peluang untuk kita itu terpapar ya cukup tinggi, ya artinya di atas 30% lah. Ya, tapi keyakinan kita ketika ini diberikan, ya imunitas tubuh kita tinggi dan diberikan dengan jumlah yang banyak, 70% dari total sasaran kita, tentu ini akan memberikan kekebalan kelompok nanti. Ketika kelompok ini sudah terjadi kekebalan, jadi virus ini tidak lagi terjadi penularan kepada orang lain. Itu harapannya sampai ke seperti itu. Oke, dan kalau untuk vaksinasi ini Pak, kalau boleh tahu syarat-syarat nih buat orang-orang yang akan disuntik vaksin ini, apa ada syaratnya seperti itu, orang-orang tertentu? Ya, syarat-syaratnya tentu ya kita harus menjadi sasaran dulu. Ya, sasaran pertama ini tenaga kesehatan. Ya, sasaran kedua nanti adalah kelompok petugas pelayanan publik, ya. Nah, kelompok yang ketiga nanti masyarakat umum yang rentan misalnya. Yang kelompok yang keempat nanti adalah masyarakat pelaku ekonomi, ya. Dan syaratnya usianya kalau yang untuk pemberian vaksin Sinovac ini usianya 18 sampai 59 tahun, ya. Jadi pertama itu dari segi umur ya 18 sampai 59 tahun. Ya, kemudian dia harus terdaftar, ya. Kemudian nanti dia punya syarat kesehatan. Ya, syarat kesehatan ini juga sangat penting. Jadi seseorang itu bisa dilakukan vaksinasi apabila dia memenuhi syarat kesehatan. Ya, syarat sehat ini diantaranya dia tidak pernah terkonfirmasi COVID. Yang kedua, dia tidak memiliki penyakit kronis. Ya, penyakit kronis misalnya salah satu diantaranya misalnya diabetes, gagal ginjal, hipertensi, misalnya seperti itu, ya. Nah, kemudian tidak mengalami gangguan autoimun misalnya. Itu hal-hal itu harus benar-benar nanti ya ketika dilakukan asesmen benar-benar tidak ada satupun ya item-item POM yang dari 13 daftar tilik yang harus kita isi itu tidak satupun yang menyatakan iya. Ketika tidak satupun iya, berarti kita bisa dilakukan penyuntikan. Ya, kalau ada misalnya nanti bisa ditunda. Misalnya hipertensi itu bisa ditunda. Ya, jadi seperti itu. Ya tahapannya artinya syarat yang pertama ya tentu dia harus berusianya tadi untuk Sinovac ya. Kemudian yang kedua dia harus terdaftar. Yang ketiga dia harus dalam kondisi benar-benar sehat. Itu kalau misalnya ditunda tuh Pak, akibat punya penyakit kronis seperti itu, ditundanya apakah ada jangka waktunya atau ditunggu sampai ia selesai? Ya kalau hipertensi mungkin nanti sampai dia kembali normal kembali, misalnya seperti itu. Tapi kalau target dari Dinas Kesehatan sendiri untuk menjalankan vaksinasi ini, penyuntikan kepada masyarakat ini, targetnya sampai kapan tuh Pak? Ya target kita sampai dengan Maret 2022. 2022. Oke, berarti masih lama ya Akademi Bengkulu? Ya, Bengkulu. masih lama ya. Dan juga pada Akademi Bengkulu jangan lupa kalian untuk selalu dicek ya Pak. Ini kalau mau ngecek data
kita bisa ikut vaksinasi itu di mana tuh Pak? Kalau mau mengecek nanti bisa dicek ya, itu banyak ada aplikasi, ada namanya Peduli Lindungi, ya nanti bisa dicek ya dengan mengecek, kemudian nanti bisa melihat menggunakan NIK misalnya, dilihat apakah kita sudah terdaftar atau tidak, ya kemudian nanti juga bisa telepon ke bintang 119 pagar, bisa dicek, ya jadi kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, bahkan bisa menggunakan cara manual nanti. Oke. Nah, kalau untuk divaksin nanti itu petugas kesehatan yang akan mendatangi masyarakat atau nanti ada posko penampungan seperti itu, Pak? Ya, untuk sementara kita prioritaskan untuk tempat pelayanan vaksinasi ini di fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan ini adalah fasilitas yang memberikan pelayanan ya kepada masyarakat, baik itu pelayanan promotif, preventif, ya kuratif dan rehabilitatif. Yang fasilitas itu meliputi apa? Ya, meliputi daripada puskesmas, pustu, rumah sakit, klinik, ya termasuk nanti kantor kesehatan pelabuhan. Nah, untuk vaksin sendiri apakah ini berbayar nanti Pak? Dan tidak, gratis. Bagi yang program pemerintah ini gratis. Lalu kalau yang program non pemerintah itu Bapak seperti apa Pak? Sampai sekarang belum ada program non pemerintah. Kita masih fokus ya, pemerintah masih fokus pengadaan ya dan pelayanan vaksinasi oleh pemerintah. Artinya semuanya tidak dipungut biaya atau gratis. Oke, di Akademi Bengkulu itu dia beberapa penjelasan dari Bapak Kadis mengenai vaksinasi COVID-19 di Bengkulu sendiri. Mungkin Bapak untuk closing statement ada yang ingin disampaikan kepada Akademi Bengkulu, pendengar dari Radio Suara Unip? Ya, kepada seluruh pendengar suara Unip ya, dimanapun Anda berada, ya tentu kami jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang mengajak kita semua untuk dapat membantu menyukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID 2021 dan sampai dengan 2022 nanti, yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat kita bahwa vaksin Sinovac ini merupakan salah satu vaksin yang bertujuan untuk memberikan kekebalan kepada tubuh kita agar kita tidak terinfeksi COVID, ya. Kemudian memberikan imunitas kepada masyarakat kita dalam kelompok yang lebih besar, ya, sehingga nanti masyarakat kita dapat kembali normal, dapat bekerja secara produktif, ya. Itu harapan kita. Kemudian sampaikan pada masyarakat kita vaksin ini adalah vaksin yang aman, yang halal, ya, karena sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BP POM dan mendapatkan sertifikat, ya, surat edaran Fatwa MUI tentang kehalalan dari vaksin ini, ya, dan kita mengajak ya tidak ada efek sampingnya. Efek sampingnya paling ada gejala-gejala ringan, misalnya, ya, dan tidak setiap orang, hanya sebagian kecil saja yang terjadi gejala-gejala tersebut. Gejalanya misalnya sekedar nyeri, ya ada pembekakan, ya kemudian ada demam, sebatas itu. Ya tidak ada gejala yang lebih berat ya sampai ke yang lain-lain. Ya oleh karena itu kami mengharapkan mari kita sama-sama ya agar pandemi COVID yang kita sudah 1 tahun menghadapi bersama ini nanti akan kita harapkan dengan vaksinasi ini ya kita dapat pulih kembali ya daripada masalah COVID khususnya di Provinsi Bengkulu ini. Oke, baik, terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang sudah menemani saya dalam bincang-bincang SDGs hari ini. Dan buat Akademi Bengkulu, pokoknya tetap selalu jaga kesehatan, selalu terapkan pesan Ibu 3M itu yang menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan selalu mencuci tangan kapanpun kalian berada di Akademi Bengkulu. Dan itu dia hari ini bincang-bincang SDGs bersama Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Saya Vergita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.